Jadi berdiri tahun berapa sih Pak? Al-Falah? Jadi pertama kali ada santri mondoknya itu tahun 2012. 2012 ya. Satu anak nyantri terus tambah lagi. Tapi kan paling banyak cuma 7 dalam satu waktu itu. Oh, dulunya ya. Kan naik, anak masuk keluar kan gitu biasa lah ya. Saya masuk ada yang keluar masuk keluar. Sampai tahun 2019 itu cuma paling banyak 7. Jadi ya ringan lah, tak anggap ringan ya gitu. Masih di itu sendiri ya? Sendiri, saya nggak banyak cerita ke orang-orang. Nah 2019 itu kan selama durasi itu kan saya jadi ya usaha lah, saya di dokumentasi. Nah itu untuk awal yang kayak gini. Nah dia udah mau istilahnya memperbesar lah ya ekspansi bisnis saya, terus mau beli mobil buat dokumentasi kan. Saya mau live yang kayak gitu di streaming, beberapa kamera di sekaligus gitu. Mulai laku itu saya, wah ini duitnya lumayan itu. Tiba-tiba batal semua karena corona. Jadi saya sebenarnya kolaps. Tapi saya fokus di rumah akhirnya kan gitu. Di saat saya udah ini nanti anak-anak gimana, malah tambah banyak. Anak-anak malah tambah banyak. Tambah banyak sampai 17 anak waktu itu. Saya bingung itu bener-bener. Karena kamar mandi keluarga. Satu kamar mandi. Nah ini sekarang udah ada kamar mandi kan? Nah. Sekarang totalnya berapa? 57. Kayak waktu itu ya kayak maraton kayak gitu, saya membangun kamar. Karena kan sini penuh, cuma ada kamar penuh lah. Mandinya udah. Berarti yang itu ngajar sama ibu sama bapak? Waktu itu ya saya sama istri. Yang khusus tahfidzul Quran? Ibu, yang apa kan ibu. Kalau anak-anak, santri-santri? Ya saya yang ngurusin. Ya, maksudnya semuanya menghafal Al-Quran semua? Apa ada kurikulum lain? Dianjurkan maksudnya, karena kita nggak ada seleksi. Kita cuma namanya anak-anak ya, kita yang beri fondasinya kan ya. Umumnya pondok tahfidzul Quran kan mau masuk seleksi deh. IQ-nya, minatnya, bakatnya harus sudah bisa baca atau bagaimana lah ini. Sudah ada kriteria. Kalau sini enggak, tidak ada kriteria umur, tidak ada kriteria karena ini masih kecil-kecil jadi iya masih istilahnya masih bisa diarahkan. Umur yang paling ininya berapa tahun? 5 tahun. Ada yang 5 tahun. 5 tahun ya, masih kecil banget. 5 tahun, ada yang 5 tahun. Ya ring umurnya 5 tahun sampai waktu itu ada yang 21 tahun lah. Mereka tinggal di sini atau ada? Ya sekarang di kamar-kamar itu sudah. Ya selama. Yang sebelah sini ini putra semua. Putri, biasanya putri, yang sebelah sana putra semua. Jadi masing-masing 4 kamar. Boleh lihat jalan-jalan lihat ini. Ya boleh. Ngobrol dulu lah. Ngobrol sambung lagi. Itu jadi terus, nah. Sejarah Al-Falah itu gimana? Namanya kok bisa Al-Falah? Al-Falah. Yang tadi gimana ceritanya? Gini ceritanya. Tahun 2004 saya pulang dari merantau lah ya. Dari merantau terus saya mencoba ya setelah cara kerennya dakwah lah kayak gitu. Ngajak anak-anak suruh ngaji lah jenjangnya kayak gitu. Banyak, cuma kan sebentar hilang. Banyak hilang gitu, kena isu apa hilang, kan wah ini nggak bisa kayak gini, terus saya harus buat organisasi. Tapi mau ikut masjid, saya belum punya hubungan dengan masjid, mau ikut mana bukan, karena merantau terus. Iya, itulah kita buat organisasi, yang penting kita punya kumpulan ya gitu aja. Kalau biasanya soalnya kalau jarang di kampung merantau ya, pulang ya temen-temennya pada merantau juga kan. Belum ada koneksi apa-apa. Nah betul, kayak orang baru aja di kayaknya santri-santrinya.
Adik siapa namanya? Mana siapa? Syariah. Ini Solihah, ini Solihah. Diana, kelas 5, ini kelas 6. Oh. Belajar buat kopi. Ya kita cicipin kopi anak-anak. Terima kasih adik ya. Nuhun nggih. Jadi rencana kedepannya itu apa Pak? Selesaikan dulu itunya ya. Oh iya. Secara yang Fala tadi. Akhirnya El Fala. Hmm. Ya kalau El Fala itu gini, artinya kan kayak kesuksesan, keberuntungan, kebahagiaan. Iya. Cuma kebahagiaan ini kan nggak sembarang sukses, karena sukses itu Betul. banyak maknanya kan, bagi banyak persepsinya loh. Akhirnya kalau Falah ini keberuntungan sesudah melaksanakan sholat. Jadi hayal sholat baru hayal Falah. Itu sudah melalui asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna rasulullah, baru sholat baru kita bisa beruntung. Filosofinya kayak gitu, makanya kalau anak-anak El Falah yang itu Mantap. ini pengennya kayak gitu. Iya. Ya, sebagian memang ada yang sudah benar-benar menurut saya sukses. Ada yang jadi tentara kayak gitu. Oh iya. Terus ya Secara duniawi beda ini. secara duniawi sukses dan mereka, Dan mereka punya akal. Dan Iya, sholat. sholat nah itu. Misalnya. Itu ini yang sudah itu. Terus kayak di sini kita kan selain ngaji-ngaji kayak gitu ya. Kan ngajinya akhirnya jadi eksis sampai hari ini. Karena sudah ada wadahnya lah. Iya betul. Dan kita juga memang ada, mungkin suatu saat di sini akan ada pondok pesantren. Entahlah, mungkin 100 tahun lagi itu berapa tahun lagi. Yang penting udah kita mulai dari sekarang kayak gitu. Saya tahu generasi berikutnya ada orang, anak-anak kita yang alim kayak gitu, kita sekolahkan sampai tinggi. Menjadikan pesantren lagi lebih bagus. Gitu. Iya, kita nggak membayangkan hari ini, per hari ini sudah ada anak nyantri di sini dari jauh loh. Masa anak Aceh kan lucu. Anak dari Aceh mondok di sini, anak dari Cirebon, dari Purworejo, bahkan Lampung. dari Lampung. Kampung. Anak kiai, anak orang punya pesantren, mondok di tempat terpencil di tengah karir seperti ini. Tadi jalannya Pak, pas banget satu mobil ini. Iya. Kita masuk ke kuburan dulu nih, mau ada mobil atau nih ya. Masuk kuburan dulu, dia lewat, baru kita lewat. Oke, biasa. Maksudnya nggak kebayang, jadi nggak kebayang akan secepat ini. Saya nggak membayangkan akan mengalaminya di dalam kehidupan saya di sini di Padanaran ini ada pesantren kan, secara historis lah ya di Pegadaian ini punten ya, agama Islam itu ya belum lama gitu. Di sini nggak ada dikenal ada kiai Karoma atau siapa yang alim gitu, belum pernah ada. Terus gini Pak Mak, apa namanya? Jadi yang saya lihat istimewa di sini itu anak-anak kecil. Jadi untuk apa ya, didik agar nanti generasi kedepannya dia bisa menularkan ilmunya ke generasi berikutnya gitu. Dan di sini tuh ini apa? Saya juga orang Cilacap, tapi saya belum pernah tahu daerah sini loh Pak. Dan saya nggak nyangka di sini ada pesantren juga, beneran. Yang saya tahu itu maaf Islam abangan gitu ya. Emang iya, kenyataan. Iya kan? Ini saya bukan ini ya, bukan Yang dulu saya begitu punten ya. saya dulu mau memperistri yang sekarang jadi istri saya itu. Keluarga mertua di sana itu nganggapnya kayak gini. Ya bocah di pondok main-main kulak-kulak Quran kok dia nangani wong Cibatu. Cibatu ya. Nggon asu. Iya. Sini tuh dikenalnya Betul, banyak di situ. jadi Banyak gubuk ya. istilah untuk orang abangan kayak gitu loh. Iya. Orang yang pada mau sholat masih ya apalah kayak gitu loh. Iya. Nah, ya itu ternyata ada segerumbul ini gitu ya. Kita punya kelompok kecil, pemuda sama ini. Kita punya semangat pengen ayo belajar Islam bareng-bareng kayak gitu. Mantap. Jadi sebenarnya nggak ngalim, saya nggak. Kalau emang ini yang penting dimulai dulu. Mereka. Terus kemarin juga saya dengar dari Mas Anam bahwa rencana ke depan itu mau apa ya? Pembangunan ya, pembelian lahan ya rencananya. Pemilihan lahan. Berapa meter kemarin? Karena ada 84 ubin. Sudah Kali 14 ya berapa? 84 ubin kali 14 kali meter.
Nggak ada evakuator. Ais. Kan ada Lebih lah, komputer. 1000 ya. Sekian. Nah itu, Kalau ubin itu satuan kita nih. iya. Batak. Hitungannya per Enggak, batak. kalau di tempatku ubin 14 meter persegi. Dulu ya. 14 meter persegi. Kalkulator itu ya. Hah? Kalau satu bin itu 14 meter 14 meter koma lah. Ya, Jadinya terus nah 13 koma tapi jadi 14. 14. 14 gitu ya? Iya. Oh, iya 14. Itu ada, nah satu binnya itu minta harga 1,5 juta. Jadi total biaya yang dibutuhkan untuk melunasi itu 126 juta. Nah, supaya ringan, Yang kecil sama. supaya ringan. Kalau saya di sini kamu ya, ayo ya. Jadi ingat saya. Tapi paling Ini yang mau bayarin. Ini yang mau bayarin, amin. Iya, 100 berapa? 126 juta. 120. Bagi orang kampung di sini gede banget nilai itu sangat besar. Itu untuk lokasinya di sebelah mana ya? Sebelah Nanti sana, kita lihat main, ya. kita Kalau lihat. bisa dicek. Untuk rencana buat unit sekolahan. Iya. Oke. Karena sekarang santri-santri sini itu kebetulan itu ya 40 lebih itu anak-anak usia SD. Oh, berarti gini konsepnya. Belajar agama, belajar ilmu umum. Nah, iya, kayak betul. gitu. Jadi meningkatkan sumber daya di sini ya, Iya, masyarakat. misalnya kayak gitu. Benar-benar. Jadi biar Konsepnya bagus. sebenarnya saya ini inspirasinya ini bocah gitu. Karena dia cerita pernah kemana gitu ya. Iya yang buat. Sini kan metodenya pakai yang buat mau belajar membacanya. Iya. Apa itu yang buat kita ini? Yang buat itu metode belajar membaca Al-Quran. Kan Iya. ada ikro, ada apa. Hmm. Ini yang buat. Bedanya apa itu? Ya. Ini lebih ke calon untuk dihafalkan. Jadi setiap lafal untuk latihan membacanya itu sudah lafal-lafal Al-Quran. Oh, Makanya jilid 1 sampai 7 itu pasti sudah ketika ke Al-Quran. ketika langsung menghafal dia langsung ini ya. Akrab ya. Iya, udah akrab ya. Oh, Istilah-istilah gitu. yang sulit-sulit itu udah terbiasa gitu. Betul. Makanya ya lebih efisien aja lah daripada Iya. kayak gitu. Nah ini katanya ada satu pesantren yang buka kayak gitu ya, metode yang itu ada sekolahannya. Jadi anak sekolahan adalah anak pesantren adalah anak sekolahan. Nah targetnya tamat kelas 6, tamat 30 juz bil goib. Dia kan tertarik kalau bisa kayak gitu mah suatu saat wow kayak gitu ya. Ini sebuah inspirasi. Tapi saya biasa ngayal dikit kayak gitu ya. Saya terbiasa berhayal Awalnya semua dari itu, dari mimpi, dari khayalan. Iya, entahlah ini mau Tapi bukan khayalan sebenarnya itu hanya itu ini sebenarnya cita-cita yang besar yang belum terwujud lalu kita berusaha untuk Iya. mewujudkannya gitu. Bukan Dia- khayalan sih. Diajak menghayal sama anak kecil ini. Oh, kalau iya kan itu dongeng kalau anak kecil. Nah ini saya kan dulu Pinter anak dongeng. kecil. Ya. Tapi nggak khayalan, faktanya sudah ada itu. Iya ini. Santrinya udah 70 berapa? 60 berapa? sekarang 57. Ini berkat dari 57. khayalan. Iya. Ini memang kayak gitu, saya biasa kayak gitu. Yuk kita bangun apa? Ya paling ya cukup batannya di 1. Udah kayak gitu. Karena yang penting kita bercita-cita, kemudian kita mulai walaupun cuma 1 buah batu atau bata atau pasir. Ya mau bangun kamar mandi juga kayak gitu kan. Iya, iya, iya. Panas dua apa? Dia punya batu dan nggak cukup untuk fondasi. Oh. Udah kita angkut aja lah. Karena memang akhirnya jadi kayak gitu. Iya. Makanya sekarang saya melihat tanah seharga 126 juta, di luar jangkauan. Bahkan orang-orang sini lah katakan kita berkumpul bersatu ngumpulkan gitu susah sekali. Makanya tapi itulah kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca nantinya. Kecil gitu. Doa, banyakin doa lah kita usaha ikhtiar kan. Kan perkataan itu doa dan harapan. Iya, iya. Insya Allah ya nggak berat lah Pak. Pada saat doa itu bagus kan malaikat itu mengaminkan. Jadi kan bayangkan di suatu saat di sini loh ya. Di tengah hutan karet kayak Iya, gitu ya. hutan karet. Tadi lewat hutan karet. Yang terpencil kayak gini.
nggak ada lalu lalang kendaraan ini jarang di sini ya. Jarang. Biasa ada generasi orang-orang pada ngapal Quran anak kecil dari kelas 1 sampai kelas 6. Ada sekolahan, jadi anak sekolah ya anak pesantren. Kalau saya malah pinginnya ini istirahat ya gitu ya di situ-situ di kupu-kupu gitu. Nah, itu juga bagian dari hayalan besar. Itu di sini enak nih. Jadi Lihat anak-anak kecil pada itu. suatu saat ya mungkin bisa nginep di sini. Iya lah. Kayak homestay kayak gitu ya. Ingin merasakan Betul. kehidupan santri bareng Bawa sama anaknya teman-teman. itu kan. Anaknya, Iya. Pura-pura nyantri lah gitu. Coba ikut Ya ngerasakan enggak, memang saya harus nyantri, Pak. Harus menunya belajar. santri. Maksudnya ya iya kayak Itu ada yang seperti itu malah jadinya betah. Itu anaknya Bulik Tina. Si Rehan ya. Iya. Rehan kan malah betah di sini. Oh, liburan. Liburan gara-gara liburan sini ikut ngaji. Malah betah. harus diajak-ajak begitu anak kecil ya. Kalau anak saya itu kemarin ke Andalus dan tanya Bisa 6. di sana. Oh iya. Itu sudah modern lagi. Ayah minta di situ. Itu sudah jelas kealimannya udah Iya. mumpuni. Tapi saya belum tahu ini juga bagus nih buat anak-anak kecil. Nah, kalau istri saya memang murid dari sana juga gitu. Muridnya Gus Anam juga. LR, ya. Hmm. Jadi ilmu fikihnya ya insya Allah sama. Ya ini Terus alhamdulillah anak-anak kecil di sini Ratri umurnya berapa tahun? Contohnya sebagai contoh. sekarang 8 tahun ya. 8 tahun sudah apal berapa juz bil ghaib? Ada 2. 2 juz. Jus, umur 8 tahun. 8 tahun. Lumayan. Kalau saya belum hafal. Kalau khatam Al-Qur'an kira-kira sudah berapa kali dibaca yang baca? Semua nggak dihitung. Itu enggak. Dihitung karena Kurikulumnya gimana sih? Belajar jam berapa sampai jam berapa? Terus ini Istirahat, makan. Jadi dia belajar menghafal Quran, terus makan, Iya. terus tidurnya biasanya jam berapa? dari bangun subuh itu terus langsung barusan itu sekarang lagi baca Al-Waqiah dan Al-Mulk. Setelah sholat subuh langsung itu semuanya Jam subuh, langsung baca bareng-bareng Al-Mulk Oh. dan Al-Waqiah. simaan. Setelah itu juz nama enggak baca Baca. bareng Baca bareng-bareng. kan nggak terasa hafal itu pada Iya, oh tekniknya sama gitu. juz nama itu setiap baca subuh. Setelah itu ngaji privat satu demi satu ke saya sama ke ibu ya. Oh. Kalau saya yang belajar baca, kalau yang ibu yang setor hafalan. Itu nanti sampai jam yang anak-anak ya jam 6:30 udah selesai, udah ambil ngantri, ada yang mandi, ada yang ini kayak gitu. Oh, berarti Karena mereka pagi persiapan berangkat ya. didasari bacaan Al-Quran, nanti rencana ada lokal sekolahan jam 7 masuk sekolah umum gitu Iya. kan rencananya kan. Nah, Oh. Itu hayalannya dulu. Hayalannya. Tapi sudah ada gambaran ini, udah mau beli tanah dan sekarang itu asramanya sudah ada. Sekarang Alhamdulillah. kita masih sekolah di SD ya udah. Kita pasrah ke SD lah apa. Iya. Di sana pendidikannya kayak gitu. Kan pelan-pelan nanti kan. Jadi setiap pagi antar jemput. Tersebut. Nah itu armadanya itu yang Modelnya itu. mobil klasik. Itu kalau sama yang sedannya ya Nah, itu jauh itunya. 3 kiloan. Berapa? 3 kilo. 3 kilo. Yang lewati Aretan atau Sawala kayak gitu. Jalan tadi itu Jalan kan? tadi Iya. ya. Tiap hari? Iya. Jauh makanya kalau hujan kalau ini Iya. udah banyak masalah. Ke SD-nya 3 kilo ya. iya. Lewat sawah. Itu muat berapa itu mobil klasiknya Ya itu? sampai 2-3 kali angkut. Ya sekarang. 3 kali angkot, lah yang nyetir sendiri. Ada sendiri kan. Iya. Karena udah nggak mampu sendiri sekarang. Iya. Yang masuk juga udah konsen yang lainnya, bidang lainnya. Iya, udah bukan ibu karena ya ngajarnya kalau ibu kan sampai jam 7:30-an. Yang setoran itu sampai yang nggak sekolah juga kan. Makanya udah harus ada yang masakin, terus ada yang nyuciin baju untuk anak-anak. Berapa sih? Kan mau sholat dulu. Masih sih. Iya. Sama. Gimana?
Harganya kayak Percetakan apa lah? Pengen ada ini kamu. Ini iya. Cina. Lah ini rumah sih? Itu bang. Dimakan. Karena ada di dalam ini. Masya Allah. Ini mati. Dulu buat ngelatih. Ya, mantap. Sama alam. Ini rumah ini. Ini rumah yang besok dibongkar rencananya untuk pembangunan madrasah ibtidaiyah terpadu. Jadi rencananya lulus dari SD juga khatam 30 juz. Tapi patutnya sampai jalan itu ya. Ya. Jalan 84.100 meter. Dan biasanya ini kan tanah sedimen, sebenarnya tanah kali. Setelah tanggul ini. Lebar berapa, panjang berapa? Saya belum ukur, belum. Iya tuh kan. Pokoknya saya tahunya itu 84. 84 ubin, satu ubinnya 14 meter persegi. Ya, 1.100-an. Jadi sekitar 1000 lebih meter. 1000 meter. Nah ini bisa untuk Itu menurut Pak Tukang, perhitungan Pak Tukang kalau kita buat madrasah ibtidaiyah lah, madrasah ibtidaiyah itu cukup. Nanti tapi konstruksinya udah ke atas ya gitu. Nanti kita biar konstruksi kita bisa dua punya lantai. lapangan ya gitu, punya lapangan. 2 lantai begini jalan. Biar kita bisa punya lapangan, tapi ruang kelas cukup kayak gitu. Mudah-mudahan. Amin, amin. Elfala, Asatid juga ini. Jadi udah ini ada di basicnya kita. Jadi para pendiri Elfala, kemudian ini tanahnya ada di sekitaran para ininya yang penyokong utamanya kayak gitu, secara pemikiran, secara tenaga, secara keilmuan dan ininya kita ada di basicnya kalau di sini. Jadi ini ada di rumah kita sendiri kayak gitu lah, Iya. saya katakan kayak gitu kan ya. Jadi bisa insya Allah bisa maksimal dukungannya kan. Ini juga sudah langka tanah di kampung sini, maksudnya Bandaran ini yang gembelengan sampai 84 ribu. Rata-rata kan udah paling 20 bin, Kecil-kecil ya. ini udah waris-waris. Ini kebetulan ya mungkin takdir lah mungkin. Memang di sini ada jadi Darul Quran gitu ya, desa Al-Quran. Cita-cita kami kan itu. Jadi kalau di area Kediri itu ada namanya Kampung Idris. Ah, Mungkin sini idenya mau dijadikan Kampung Quran Kampung ya? Al-Quran. Mungkin lah Bagus banget gitu. itu. Kampung Quran Konsepnya atau bagus. Kampung Tahfidz Santri. Al-Quran ya kan. Atau apalah nantinya. jadi diharapkan setelah lulus dari SD atau MI terpadu ini mereka sudah sebisa mungkin sudah hafal 30 juz. Ya, hafal 30 juz. Sebisa mungkin. Targetnya itu. Iya. Arahnya ke sana. Dan Oh, iya. alhamdulillah sudah banyak yang menghatamkan di sini ya, sudah. Kalau yang hatam 30 juz baru satu. Hmm. Baru satu. Ya,
kita nggak ada seleksi sih. Sekarang kan masih segala jenis santri masuk. Mungkin dia pengen mondok udah masuk sini. Jadi nggak ada Jenis seleksi. maksudnya? Umur ya dari 5 tahun sampai 21 tahun. Kan range umurnya variatif banget. Terus IQ, IQ, kemudian tingkat ekonomi. Jadi ada yang mampu, ada yang tidak mampu. Pokoknya semua dari latar belakang apapun Dari segala latar belakang masuk. orang muslim masuk ya. Masuk kayak gitu. Jadi makanya yang cerdas ya bisa katam, yang kurang cerdas ya Kalau yang anak-anak 5 tahun minimal. 5 tahun ada. Pernah 3 tahun setengah ada. 3 tahun setengah. 3 tahun setengah. Oh. Makanya kita itu dari Mbah Yai pokoknya tampung semuanya. Bahkan orang penyakitan pun pernah kita tampung kayak gitu. Kita sembuhkan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah sembuh. Sekarang udah dapat 15-an jus gitu ya. Oh, Ada yang kayak gitu sudah pernah. Udah pokoknya sekarang masih nggak ada seleksi, nggak ada apa-apa. Nanti, mungkin suatu saat ya biarlah nanti apa ya, Allah yang ngatur lah nanti jalannya kayak apa kayak gitu. Kita bentuknya seperti apa. Penting kita punya cita-cita arahnya menghafal Al-Quran. Nanti ngomong. Nah kayak gini kan sekarang ternyata banyak anak-anak. Berarti memang kita sediakan bahan kosong kan, kayak lembaran kosong. Barang kosong kita poles. Iya ya kan? kita boleh dari awal kan itu Kita- jadi lebih ini, wah kita punya banyak Bikin waktu, fondasi ibaratnya. banyak ini untuk berkreasi dari awal kan kayak gitu secara ini. Dan tadi apa sistem cara menghafalnya apa namanya? Jadi metode yang buat Metode yang dua. Yang dua. metode belajar membacanya untuk menghafal Toriko menghafal Al-Quran kayak gitu. Metode yang buat. Yang dua. Jadi kita rujukannya Kudus gitu. Kudus. Kita semua 12 aset di sini udah ikut pelatihan untuk yang metode itu. Terus di sini sudah ada hafidhohnya 2. Itu dua. Itu 2. Dan kita punya adik, punya ponakan, punya Hafido itu penghafal Al-Quran. hafal Al-Quran. Perempuan. Perempuan ya. Perempuan. Hafido. Ya, kita punya banyak stok juga yang siap kita tarik. Nantinya ada yang masih mondok-mondok kayak gitu. Iya, iya. Ada yang mondok, ada yang masih tugas di luar Jawa. Kalau yang ada dari sini mungkin mondok di Cilacap di Rudatul Quran itu banyak juga dari Kabupaten Sidoarjo, oh gitu ya. Tampak Kerja itu Jombang itu angkatan saya dulu. Oh, gitu Saya ya. pernah di Rudatul Quran dulu. Cuman saya nggak ngambil tahfidz enggak. Gitu ya. Fikih saya ambil. Ini Ada yang ini. kebetulan ibu juga ketua ini ya. Nah ibu, kalau ibu ketua Hafidhoh untuk Kecamatan Cipari. Jadi namanya organisasinya JMKH, Apa itu? Jamiah Mudarrisatul Quran lil Hafidhot. Itu komunitas penghafalan Al-Quran Iya. yang punya skala dari kecamatan sampai apa ya itunya organisasinya sampai nasionalnya itu ada. Itu khusus perempuan apa? Khusus perempuan. Oh, Hafidoh ya. Ya, ibu memimpin kecamatan kayak gitu. Jadi setiap ada hafidhoh baru lulus dari mana ya kita daftar sama ibu supaya bareng-bareng ikut menjaga Quran bersama-sama lah kayak gitu. Iya, iya. Betul. Berkiprah bareng-bareng saling membantu. Makanya ya Cipari ini nggak nyangka loh ada 30-an Mas Anam. 30 penghafal Al-Quran. 30 penghafal Al-Quran. Subhanallah. Cipari ya. Cipari Itu khusus Hafidoh apa? yang Hafidoh? perempuan tok. Perempuan Cipari Kabupaten Cilacap 30. 30 Hafidhoh. orang Siap terdaftar. membantu mengajar juga itu. Ya, Insya Allah. insya Allah ditarik bisa. Misalnya iya. kan ibunya ketuanya Iya. ya kan? Apa namanya tadi? JMK ya, Pemilihan Kecamatan. Iya. Dan juga kan otomatis ibu kan juga berjejaring dengan kecamatan lain, Betul. bahkan Kecamatan lain kabupaten. berapa puluh lagi, Iya. berapa ratus lagi itu. Iya, Nah, jadi ini secara Cipari aja 30 Iya. secara perempuan ini, kalau untuk Hafidoh. mengajar, insya Allah ready lah, asal di sini memang membutuhkan ya gitu, insya Allah banyak. Jadi itu di daerahnya Pak Pur yang Gerabak itu yang Magelang itu juga ada MI terpadu. MI terpadu itu juga seperti itu. Nanti setelah lulus diharapkan sudah khatam kayak gitu. Dan dewan-dewan gurunya juga beliau itu harus hafid Quran. Jadi dewan guru yang Iya. mau ngajar di situ harus S1 dan hafid Quran. Jadi itu masya Allah.
Nah, kalau di sini yang hafid Quran nanti bisa ikut sekolah juga. Jadi insya Allah ini akan jadi pondok pesantren yang insya Allah menjadi pionir. Jadi para penghafal lulus Al-Quran. anak kecil sudah lulus dari sini hafid insya Allah kayak gitu. Amin, Mudah-mudahan amin. Ini big plan-nya, rencana besarnya Iya. kayak gitu. Insya Allah ada jalan. Ya, mendoa dari semuanya lah, Iya. para kaum muslim di seluruh dunia gitu ya. Iya. Cilacap, se-Indonesia, atau di mana saja berada yang ikut memantau, mendapatkan informasi ini, mohon dukungan doa dan barangkali dana juga gitu ya. Karena di sini kalau dana di sini ya susah kayak gitu. Ya, kalau sumber dana untuk dari lokal gitu, lokal nggak perlu. Karena memang cita-cita dan juga didukung oleh dana. Ya, nah itu. Kita punya cita-cita membangun sumber dana yang mandiri, tetapi ternyata percepatan ininya udah melebihi dana yang ada kan gitu. Jadi dana kepake ke pembiayaan anak-anak Gitu. yang tadinya buat modal usaha, Iya, usaha mandiri ini buat kan kita nyuplai anak-anak. iya kita punya usaha, waktu biayai 7 anak oh cukup gitu ya. Nanti kan kita teman-teman suruh punya usaha lagi. Maksudnya kayak gitu, supaya kalau kita ada banyak anak bisa menopang terus. Iya. Ternyata anaknya sudah banyak, usaha Usahanya kita malah anjlok kena corona. Ya udahlah. Iya, iya. Jadi memang kita harus ya ini, tapi ya hikmahnya juga kita jadi ya ada komunikasi. Nyatanya sekarang kayak jenengan Iya. dari Jakarta bisa nyampe ke sini itu kan bagian dari mungkin rencana Allah. Memang kita nggak bisa sendirian lah kayak gitu. Iya. Ini harus jadi pahala bersama. Gitu. Amin, amin, amin. Jangan egois masuk surga sendiri kan kayak gitu ya. Kita bagi-bagi berarti ya udah se Indonesia Raya. Sekarang saya buka kalau kayak perusahaan itu sudah saya publis sudah. Ayo bareng-bareng siapapun yang pengen ikut investasi untuk akhirat di sini ayo. Gitu ya. Biar kita jadi pengelolanya semampu kita maksimalkan semampu kita. Ayo bagi yang mau ikut andil di bidang dana kita buka seluas-luasnya untuk siapa saja ya sesuai kebutuhan sini lah karena ya, gitu ya mungkin bagi orang kota yang nggak begitu banyak tapi kalau bagi kita ya udah gelagapan mas gelagapan Iya, jadi intinya kita ada dari Pak Kiai ada ide yang luar biasa, ide yang bagus yaitu mendirikan madrasah ibtidaiyah bagi para santri-santri penghafal Al-Quran. Jadi unit pesantrennya nanti khusus untuk tahfidz, nanti yang MI untuk pelajaran tahfidz dan umum ya. Yes. Itu kurikulumnya ya. Ya terintegrasi pokoknya. Terintegrasi ya. Oke. Pokoknya saling ini aja. Iya. Karena ya kita pun betul legal formalkan untuk Betul. anak-anak mungkin kayak gitu. Atau mungkin kalau ada konsep baru pesantren yang apa namanya itu yang kesetaraan kayak gitu barangkali ya nanti kita nggak tahu lah perkembangan secara modern Bisa Pak, itu sebenarnya bagaimana. bisa kalau kayak gitu tuh di konsep dari fungsionalnya. Nah Pak Kiai nanti mengkonsep kurikulum tahfidzul Qur'annya dan sinergi dengan masyarakat. Ya, Nah, iya. nanti untuk konsep-konsep fungsi fungsionalnya itu kita mungkin bisa bantu konsepin. Misalnya tahfidz, terus pelajaran umum tentang komputer Iya. atau tentang informasi, teknologi informasi atau tentang bidang olahraga kan nggak masalah kan, boleh bisa bahasa Inggris bisa saja di bagus iya boleh gitu kan. Jadi walaupun di sini kampung, nanti lulusan dari sini mempunyai kualitas yang bisa Iya. bersaing di luar gitu kan. ya siap Fondasi ya. agamanya kuat, Al-Qur'annya kuat. Nah, nanti keluar dari sini bisa menjadi pionir-pionir baru di tempat yang Iya, lain gitu kan ya. Insya Allah kayak gitu Iya, Wah, gemblengnya di sini nih. ya, kayak filosofi tempatnya itu tempatnya kan gini emang kalau dari luar kita bambu kita jadi itu menggambarkan kita orang kampung lah kayak gitu tapi di dalam itu kita pakai wallpaper jadi karena dari luar kita kampung tapi dalamnya kita harus modern Oh, ya secara filosofis sebenarnya kayak gitu saya iya, iya. ininya ke Artinya anak-anak gini, kalau bambu itu kan kalau dari yang saya lihat dari alam sini ya, bambu itu mewakili alam sini. Iya. Artinya mewakili juga masyarakat, adat,
tradisi dan Budaya gitu budaya ya. masyarakat sini. Iya, ya. Tapi di dalamnya ada sesuatu yang istimewa Iya. gitu. Kita dalamnya isi otaknya, keterampilan skillnya kalau bisa kayak gitu ya. Iya. Kalau bisa kita ya yang bisa manfaat seluas-luasnya lah. Betul, kayak betul, gitu. betul. Untuk banyak hal lah. Misalnya hafid itu kan bukan profesi ya, bukan profesi itu, tapi itu sebuah kayak thorikoh aja lah untuk ini. Tapi itu Thorikoh mulia loh, ibadah, itu menjaga. mulia ya, menjaga Al-Quran. Menjaga. Nah, tapi kan kalau andai kan mereka jadi seorang profesi yang profesional lah gitu ya, dia jadi dokter, tapi dokter yang benar kan bagus kan Ya, gitu. Tentara, kan ada yang cita-cita jadi tentara itu. Ada yang Oh. cita-cita jadi tentara, makanya tak bolehkan hari ini belum pulang lagi belajar pencak silat. Wah, ikut belajar bela diri nggak apa? Itu cita jadi tentara. Sangar itu. Apa kabar? Nggak apa-apa. Jadi nanti jadi tentara yang hafal Quran, yang pengen Iya. jadi guru yang hafal Quran, yang Oh, keren pengen banget jadi tuh. pengusaha yang hafal Quran. Dokter pun dokter yang hafal Quran. Iya, jadi agama sebagai basic akhlak kayak gitu ya. Tapi profesi dan kemanfaatan secara luas, ya sesuai dengan passion masing-masing lah kayak gitu. Iya. Masing-masing. Luar biasa loh. Mudah-mudahan lah kayak gitu. Jangan seperti saya, agamanya kurang, hidupnya yang kurang sukses ya. Merendah. Ya, Tapi memang kiranya kalau dimulai dari kecil di sini itu konsepnya bagus banget, bener. Dari pondasi awalnya itu benar-benar kuat. Makanya saya tertarik itu ke anak-anak kecil yang sedang menuntut ilmu itu Iya, iya. luar biasa. Apalagi yang dituntut ilmunya itu adalah ilmu Al-Quran. Jadi sebuah hal yang nggak biasa. Ya biasa tapi juga nggak biasa gitu. Istimewa lah maksudnya. Ya saya punya temuan loh di sini, maksudnya belum dibuktikan secara akademis tapi ya atau inilah. Yang jelas menghafal Quran itu membuat ada kuantum kecerdasan Mas. Iya betul. Itu saya lihat sendiri. Jadi yang pernah lulus dari sini kan baru satu. Itu kayak gini. Di awal dia ngapalin paling sehari seayat. Lama-lama setengah lembar, lama-lama selembar, lama-lama 2 lembar. Dan sampai 2 tahun menghafal itu baru hafal 12 juz. Tetapi yang 18 juz berikutnya itu hanya dihafal dalam beberapa bulan saja. 3 atau 4 bulan. Luar biasa ya. Karena pada akhir Masa. yang terakhir dihafal itu sehari itu hafal 1,5 juz, Mas. Berarti kan ada kuantum ya, seayat dulu. Iya. Lama-lama setornya sehari sejus. Kebayang nggak ngapalin sehari sejus? Sehari sejus ya susah banget. Jadi susah ya. Kita baca aja ini. Baca aja ini Tapi ya. dia bisa kok. Terus yang terakhir kali disetorkan yang hatam itu adalah sehari itu 1,5 juz. Masa. Berarti 15 lembar dihafal dalam waktu Satu 1 hari. hari. Itu ada. Ya itu kuantum ya. Ini cuma saya nggak bisa membuktikan secara ini, tapi ini adalah cerita. Gitu ya. Fakta di sini pernah terjadi begitu ya. Sini. Dan ya cuma sekali tok kayak gitu. Baru Tapi satu luar sih di biasa. sini ya. Kita nganu lagi belum ada lagi. Tapi saya optimis lah. Anak-anak yang sekarang mungkin hafalannya nggak dapat gitu ya. Tapi suatu saat ada masa kayak gitu ya. Iya. Ketika sudah dibuka mungkin kayak gitu ya. Tiba-tiba semuanya jadi mudah. Iya, kalau jadi buka memang begitu. Mudah-mudahan ya, ini satu sedikit temuannya sebuah cerita lah aja gitu ya. Tapi kayaknya memang mungkin kalau sudah berulang mungkin ini bisa jadi ini mungkin apa, oh ini kalau pengen Jadi cerdas sebuah formula nih. oh iya formula kayak Iya. gitu ya, jadi kenulisan kayak gitu ya, ngomong panjang banget. Kita silaturahmi, saya juga niatnya silaturahmi ke Pak Yai. Jadi ini kan ada info dari sahabat kita dari RIM TV ya, Risalah Islam Media. Kebetulan ada semacam misi atau kegiatan amal, yaitu untuk para penghafal Al-Quran atau orang-orang yang muslim yang kurang mampu dalam bidang pendidikan dan lain sebagainya. Intinya kita sih nggak besar muluk-muluk, enggak, yang penting walaupun kecil kita merealisasikan itu. Dan kita juga ada progres-progres untuk peningkatan itu gitu loh maksudnya. Jadi kalau misalnya bulan ini kita apa, nanti bulan ke depan kita rencanain apa, dan kalau bisa harus progresnya naik terus gitu. Walaupun pelan kita harus memberikan sebuah manfaat.
gitu. Itu cita-cita dari teman-teman kami juga semuanya. Ya, terima kasih. Berarti saya terima kasih pada siapa aja nih? Gimana? Nih kepada Pak Boy, Pak Boy, Pak Boy. Bu Sumangkut, Gus Mangkut, Mas Anam, Mas Anam, Mas Helmi, Mas Helmi, Pak Pur, Pak Pur, Bang Nanang, Bang Nanang. siapa lagi? Mas Anam dan semua Semua yang sahabat-sahabat. terlibat ya dalam Ya. ini apa namanya? Amir Rim, Pak Pak Amir Fauzi Rim. ini. Kami ya. Bang Don, Bang Bang Don. Moto, Bang Don, semuanya. Bang Moto, semuanya. Bang Orsini. Bang Orsini, Bang Orsini. siapa lagi dan semuanya yang nggak disebut, Yang bukan terlibat lah maksudnya kita nggak menghargai, tapi saking banyaknya, jadi Terima kasih untuk semuanya, jazakumullah khairal jasa atas apa yang sudah diberikan untuk kami dan para santri utamanya kayak gitu ya. Kita berapa kayaknya banyak banget itu, mudah-mudahan Pak Jeffrey, Pak berkah. Jeffrey. Oh, Pak Sefri. Dari semuanya ya, Semuanya. mudah-mudahan berkah, makin sukses, tercapai cita-cita, visi misinya, visi misi dunia, visi misi akhirat. Amin, Mudah-mudahan amin. semuanya dipermudah, Amin. berkahi, amin ya rabbal alamin. Gitu. Iya, iya. Mudah-mudahan Terima bisa jumpa ke sini, bisa Iya. main ke sini. Insya Allah kita sering-sering main ke sini ya. Iya. Pertama kita ini punya cita-cita itu pembelian tanah ini. Iya. Jadi kita terus terang ini kita main ke sini juga ingin tahu lokasinya dan luasannya berapa, konsepnya nanti untuk apa. Nah, di sini kita alhamdulillah diberi waktu dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sama-sama survei ke sini. Jadi kalau kita juga di sini kan tamu Pak Yai, jadi kalau kurang sopan ada Iya. yang merepotkan ya kita minta maaf. Oh enggak, kita senang lah, kita senang. Ini Tapi jawaban mudah-mudahan kita jadi sebuah ajang silaturahmi sesama muslim. Amin. Iya, iya. Kayaknya memang ya dikirim sama Gusti Allah sebagai jawaban doa-doa kami nih ya. Sama teman-teman Dan sama semuanya. teman-teman ya semuanya ini Iya. jawaban dari doa-doa kami di sini. Jadi terima kasih. Mudah-mudahan sama Allah dibalas yang terbaik. Amin, amin ya Allah. Dan mudah-mudahan terkabul pembelian tanah ini beserta nanti pembangunannya, mudah-mudahan Amin. dilancarkan dan dikabulkan semua yang menjadi hajat daripada Al-Falah dan Pak Yai, Amin. semuanya santri-santri di sini juga semuanya. Ayo kita ikut memiliki ini semua. Iya, Biar iya, jadi milik kita bersama lah kayak gitu. iya, milik umat ya Pak Yai ya. Oke. Amin. Itu aja ya. Iya, Dari tadi nggak ada salamnya, sekarang tutup ya. iya, monggo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kamar Alfil, adalah kamar Alfil diketuai oleh Mas Rofi, Pak Lurah. sekarang sudah lebih rapi daripada yang kemarin. Kemarin nilainya agak turun, sekarang sudah meninggi lagi. Kemarin ada satu sampah yang mengurangi nilai. Sekarang sudah Kasur tertumpuk rapi, lemari rapi, baju seragam rapi, lemari rapi, lantai rapi, halaman lantarnya ya bisa buat lewat. Udah banyak peningkatan anak-anak nih. Ini nih yang kayak gini nih berantakan. Nih. Terus sini punya anak apa punya Rohman ini? Ya balikin ke Rohman. Nah, terus diberesin. Dengan siapa yo? Kayak gitu anak. Salah paham. Punya siapa itu? Gitu ya. Ini dilakukan tiap sore sama Mas Endra. Berapa hari ini, jadi kamar-kamar ini dinilai halaman depan. Di kamar Anissa, ada hiasannya barang. Rapi. dari kamar Anisawa sekarang sudah keren, sudah ada variasi Cantik. krednya. Kemarin belum ada kemarin ya. Jadi cantik. Bisa mengurangi nilai, ada sampah satu. Ini halaman depannya geri guys. Ini halaman Anissa sama Bisa sama Al-Bayyinah. Al-Maidah. Jam 5 kurang ini.
Elma itu tengok. Belum disapu ya. Tapi lumayan rapi. Itu. Ini rak sepatu overloading. Tentunya banyak, tempatnya sedikit. Anur Mbak Ita. Wah. Sekarang sudah ada ini. Lihat nih. Kemarin sebenarnya kreatif jos. Tidak ada bingkainya. Kita lihat lemari dulu, Pak. Kita lihat Lemarinya tatanannya gimana? Wih. Kayak toko swalaya. Swalaya. Sekarang lihat yang di atas. Oh, lumayan. Tas. Atas nggak ditaruh sini, taruh situ aja juga nggak apa-apa. Ya, besok-besok ya. Dicandalin aja ke sini nggak apa-apa. Jadi ininya bermanfaat. Ya. Jadi kan percuma dibikinin kayak gini nggak? Lumayan. Ini kasurnya ditata dan ditutupi. Jadi rapi. Ya, sudah ada upaya untuk tampil lapis. Dari Al-Bayina. Nah, ini terakhir kamar Al-Bayina. Al-Bayina. Tuanya Mbak Am. Tuanya Mbak Am. Tuh. Kamarnya seperti ini. Kita cek dulu, Pak. Lemarinya, Ya. tatanannya, ya. Dan rapi. Sekarang dari tempatnya Mbak. Bukunya tertata Keren. rapi. Tertata rapi. Oke. Ya, cukup. Apa? Mau dibuka sok buka. Punyamu ya? Ya, Aam. Punya Ketuanya Am. gitu ya rapi. Oh iya rapi ya. Itu jamnya itu betul. Parko hijau. Iya, ada jamnya pula. Jamnya. Jam error. Jam 10 ya. Jadi begitu ya suasana sore hari ini. Pelayanan kamar ini untuk memotivasi anak-anak. Terus ini halaman Belajar. depan masih kotor ini. Menjaga kebersihan. Mas Indra ini ya, pengurus Bank Kepala Banarum untuk namanya Nana rajin nyapu. Anak-anak setiap pagi dan sore bersihkan halaman dalam bahasa pondok disebut roan. Kita mengenalnya dengan kerja bakti. Jika lingkungan bersih maka akan terasa menyenangkan dan tentunya juga baik untuk kesehatan.
Allahumma sholli ala sayyidina Rasulullah. Sing teliti mau se.
نفحة خلقه فقدره ما أمر فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الساعة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه Perjalanan pulang dari pondok pesantren El Falah. Nah, ini di tengah-tengah perkebunan karet.